warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana syifaan wa rahmatan lil mu'minin wa ja'alahu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala pujian milik Allah yang telah menjadikan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat untuk orang yang beriman, dan Allah telah menjadikan kitab itu sebagai petunjuk untuk manusia dan keterangan dari petunjuk serta pembeda. Ikhwanidin, kajian Majelis Talim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesehatan dan diberi keberlimpahan yang memberkahi kepada kita semua. Walaupun kita masih suasana pandemik, lalu positif berpikir mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kajian sebentar yang berhubungan dengan kasih sayang, karena kalau kita mengerti beberapa ayat yang sudah kita bahas, misalnya surat 19 yang ayat 96 ya, kalau kita ingat di situ bahwa sebetulnya kasih sayang itu adalah ciri orang yang sudah beriman dan beramal soleh, kan begitu. Kemarin kan kita sudah membahas beberapa yang berhubungan dengan keimanan kita, amal soleh kita, ya, bahwa orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu Allah akan menanamkan rasa kasih sayang, kan begitu. Itu dalam surah 19 ayat 96. Dan di dalam surah 19 ayat 1 di sini adalah tentang yaitu huruf yang perlu kita mengerti juga. Itu maksudnya apa ya, memang itu perlu password ataupun perlu penelitian. Kaf, ya saya ulang, ini di atasnya ada basmalah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, shad. Kemudian ayat 2, zikru rahmati rabbika, ya. Zikru rahmati rabbika, peringatan atau penjelasan dari Tuhanmu selaku rahmat, abdahu kepada hambanya, Zakaria kepada Zakaria. Idnada, ketika dia berseru atau berdoa, ya. Nada itu kan memanggil, berseru. Rabbahu, kepada Tuhannya, nidaan khafiyya, dengan seruan atau suara yang lembut. Jadi dalam contoh Al-Quran memang menyeru kepada Allah itu tidak teriak-teriak, tapi dengan yang lembut. Qala, dia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, ini wahanal hotmu, sungguhnya aku telah lemah tulangku, ya, mini dariku, wasta'ala ra'su syaiba, dan sudah penuh kepalaku ini dengan uban, walam akum bi du'aika Rabbi Sakia, dan belum aku pernah, ya, doa kepadamu, ya Tuhanku, menjadi kecewa. Ya. Jadi di sini, ya, kaf ha ain shad, itu yang dibacakan adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berdoa, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Itu yang berbahagia, kita melihat bahwa di sini, ya, kepala boleh beruban, tulang boleh lemah, tapi jiwa kita
itu harusnya semakin gagah. Ketika jiwa kita semakin gagah, kelemahan fisik itu tidak terasa oleh kita. Nah, itu yang luar biasa karena kita sudah menemukan kelembutan. Jadi kuncinya memang kelembutan. Karena sering saya anulikan air itu kan lembut. Walaupun air itu dipedang, dia tetap menyatu. Kan begitu. Tetap dia tidak pecah dalam arti ya tetap lembut. Kan begitu. Dan dia orang lembut itu kan bisa menyesuaikan di mana saja. Air itu bisa menyesuaikan di cangkir, di gelas, di mangkok, itu sesuai dengan tempatnya karena dia bisa menyesuaikan diri ya dimanapun, termasuk jiwa-jiwa manusia yang lembut. Tapi kalau jiwa yang kasar, pikiran yang keras seperti es itu tidak bisa ditaruh, harus mencair dulu, tidak bisa ditaruh di mangkok seperti mangkok, ditaruh di cangkir seperti cangkir ya. Maka ini adalah pelajaran untuk kita. Walaupun itu sebenarnya air, tapi memang ayat kauniyah itu sangat sesuai, saling melengkapi dengan ayat-ayat kauliyah. Nah, di sini Zakaria mengatakan bahwa tulangnya sudah lemah, ya, dan kepalanya sudah penuh ban. Tulangnya yang lemah, fisiknya yang lemah, itu harus diganti dengan kegagahan jiwa, kegagahan spiritual. Sebab apa? Jiwa yang sudah menyatu dengan Allah bisa mengambil energi dari Allah yang tak terhingga itu. Sebab apa? Memang fisik kita itu kalau bisa mengambil energinya, karena energi dari Allah itu tanpa batas. Jadi energi yang tak terbatas itu kalau dalam Al-Quran memang suruh makan sepuasnya, dalam arti makanan jiwa. Dulu kan saya sampaikan makanan tubuh, makanan jiwa itu berbeda, juga makan pikiran. Kalau makanan jiwa yang bisa mendewasakan spiritual, bisa mendewasakan rohani. Maka di ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata Zakaria itu doanya itu dengan lemah lembut. Jadi menyeru Allah itu syaratnya memang lemah lembut. Tidak boleh dengan menyuruh seperti membentak ataupun menyuruh Tuhan, itu tidak disesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah menyamakan frekuensi ya, karena frekuensi yang sudah sama dengan kelemah lembutan yang Allah Maha Lembut, ya itu akan menjadikan doa itu bisa insya Allah juga terlaksana, karena Allah itu suka kepada yang lemah lembut. Jadi mengajak, menyeru doa itu di tempat yang tersembunyi, dalam arti juga lemah lembut. Maka dalam surat 18 ayat 19 ya, surat Kahfi itu kan ada tulisan walya talatof, itu yang artinya lemah lembut. Bahkan itu dicetak dengan warna merah, katanya itu pertengahan dalam Al-Quran. Saking pentingnya sebetulnya ya. Karena kalau orang sudah bisa menginstal kelemah lembutan dari sifat ilahiyah al-latif, ya kita harus bisa menyamakan frekuensi dengan Allah di tempat yang tersembunyi. Tapi kenapa ada orang yang sudah doa lama tapi belum bisa lemah lembut? Orangnya masih suka mudah tersinggung, orang yang masih suka marah ya. Padahal doanya sudah lama, tapi dia masih suka ngerasani ya, suka menggunjing, suka mengejek. Nah, itu kenapa? Ya karena memang belum ada kelemah lembutan. Kelembutan yang sesungguhnya itu adalah cahaya. Karena cahaya itu sendiri itu semakin ya kita kita ambil dalam arti makanan jiwa ini, semakin dialiri cahaya dalam kelembutan itu, ya, kelembutan akan muncul sendiri dalam diri kita. Karena kita sudah bisa mengambilnya, dalam arti jiwa kita mau menerimanya.
Jadi kuncinya memang aku akan tanamkan kasih sayang. Ya. Maka ada ayat itu kan, hadirkan Rob pagi dan petang. Ya. Itulah pentingnya ilmu Al-Quran. Pentingnya pembinaan untuk meningkatkan kualitas ma'rifatullah. Dan kita harus mengenal pada Allah, karena memang Allah itu, ayat yang sudah kemarin kita sampaikan, Allah itu mengenalkan diri kan begitu. Nah, itu yang berbahagia, kalau kita melihat peristiwa yang disampaikan Allah perkabarannya lewat Zakaria ini, tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa kepala boleh beruban, tulang boleh lemah, tapi jiwa kita semakin gagah. Ketika jiwa semakin gagah, kelemahan fisik itu tidak terasa oleh kita. Itu yang sangat luar biasa, karena kita sudah menemukan kelembutan. Jadi tulangnya yang lemah, fisiknya yang lemah, itu diganti dengan kegagahan jiwa, kegagahan spiritual, kedewasaan ruhani. Jiwa yang sudah menyatu dengan Allah, itu bisa mengambil energi yang tak terhingga, sebab fisik kita mengambil energinya itu kan terbatas. Tapi kalau jiwa itu mengambil energi tak terbatas. Maka kalau sudah mengerti cara menginstal dalam arti, kalau baterai di HP itu kan ngecas ya. Jadi kita dalam mengkaji, dalam kita menelaah, dalam kita qiraah, tilawah, mentadabbur Al-Quran itu sebenarnya itu ibaratnya HP kita ngecas. Kalau HP tidak pernah dicas dipakai terus, akhirnya ya lowbat. Kalau lowbat tidak bisa dipakai. Ya HP-nya ada. Ya. Seperti fisik manusia, sebenarnya kalau jiwanya itu tidak dicas, jiwanya tidak diberi makanan yang bergizi, nutrisi, ya akhirnya juga tidak bisa dipakai dalam arti yang sesungguhnya. Maka pelajaran dari Zakaria ini sebenarnya untuk memberikan semangat kepada kita bahwa kita harus punya semangat, dalam arti dari dalam jiwa kita harus semangatnya melebihi daripada keadaan fisik. Karena fisik ini ya asalnya dari materi, nanti akan kembali kepada materi. Dalam arti kembali kepada tanah, tapi jiwa kita akan terus meluncur menghadap Allah Subhanahu wa taala bagi yang tahu jalannya pulang. Hadirin yang berbahagia, karena memang petunjuk Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa kalau kita mau menggali, dalam arti ya mempelajari, kemudian kita yakin, tidak ragu-ragu, dan kita tidak sombong. Karena kuncinya memang tidak ragu-ragu dan tidak sombong. Sebab apa? Kalau masih ada keraguan dalam Al-Quran, ya itu nanti ya namanya pencerahan juga tidak bisa mendapatkan cahaya. Karena memang opini di masyarakat dan kita fakta itu, kalau orang diceritakan dongeng itu lebih percaya daripada diceritakan kisah dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah ahsanul qasas, ya, sebaik-baik cerita, sebaik-baik kisah, ya, surat 12 ayat 3. Kemudian ahsana tafsiro, sebaik-baik tafsir, ayat 1 dengan ayat yang lain saling melengkapi, saling menafsirkan. Ya, dalam surat 25 ayat 3 itu kan ahsanu tafsiro, ahsana tafsiro. Ahsana itu sebaik-baik, karena ini isim a'dham, ya, superlatif, artinya sebaik-baik tafsir. Karena Allah menjelaskan ayat 1 dengan yang lain. Bayyinatin minal huda wal furqan, kan begitu. Keterangan dari petunjuk, bahwa Quran ini hudalinas, petunjuk untuk manusia, bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan juga menerangkan dari petunjuk itu. Dan ayat Al-Quran itu sesuai dengan ayat yang ada fakta di alam semesta. Jadi kejadian-kejadian ini memang sebetulnya itu kehendak Allah semua, tidak ada yang kebetulan. Maka apa yang terjadi di sekitar kita itu hendaklah menjadi peningkatan spiritual kita, hendaklah mendewasakan ruhani kita. Karena kalau kita sudah mengambil demikian, ya kita namanya sudah bangkit. Maka di dalam surat Mudatsir itu kan
ya ayyuhal mudatsir, hai orang-orang yang berselimut, ya, kum, ya, fa'andir, dan seterusnya itu kan. Hai orang-orang yang berselimut, ya, berselimut dengan kepicikan, berselimut dengan kebodohan, berselimut dengan, ya, kemalasan, itu bangkitlah. Ya. Itu suruh bangkit. Kum itu kan bangkit artinya. Ini nanti surat Mudatsir kita bahas yang akan datang. Nah, kita kembali ke sini bahwa kuncinya dalam berdoa itu dengan pada Allah adalah kelemah lembutan. Karena Nabi Zakaria pun, ya, sebetulnya ini adalah sosok, namun sebetulnya yang namanya sosok zaman dulu itu bisa menjadi sosok zaman sekarang. Jadi ada Zakaria sekarang. Maksudnya memang dia mengerjakan seperti apa yang dilaksanakan oleh Zakaria itu. Sehingga kalau sudah demikian, dia akan mengerti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kisah-kisah semuanya dalam Al-Qur'an itu adalah untuk pelajaran kita semua. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran apa yang telah kita telaah, dan yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya diri saya sendiri, dan syukur kepada kawan-kawan semua. Demikian malam ini, lain kali kita bisa sambung lagi. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.